Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan akhiran NIM 04. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar menggunakan model ID dan contoh penerapannya dalam mata pelajaran Kurdis. Nah, model ID merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh para pendidik. Nah, model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua yaitu desain, yang ketiga yaitu develop, dan yang keempat yaitu implement, dan yang kelima yaitu evaluate. Nah, model ini bersifat sistematis dan bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran Kurdis, ID sangat cocok digunakan untuk menyusun bahan ajar yang menarik dan relevan dengan karakteristik siswa madrasah. Tahap pertama yaitu adalah menganalisis. Nah, tahap pertama adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Dalam pembelajaran Kurdis, guru perlu mengetahui tingkat kemampuan membaca Al-Quran siswa, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang diajarkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Misalnya, jika mayoritas siswa belum lancar membaca huruf hijaiyah, maka bahan ajar yang disusun harus mencakup latihan pengenalan huruf dan tajwid dasar. Nah, selain itu, analisis juga mencakup kurikulum dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tahap kedua yaitu tahap desain. Nah, setelah kebutuhan dianalisis, guru mulai merancang bahan ajar. Dalam tahap ini, ditentukan bentuk bahan ajar yang akan dibuat, seperti LKS, modul, atau media visual seperti poster. Misalnya, untuk materi adab membaca Al-Quran, guru bisa merancang LKS yang memuat ayat-ayat Al-Quran, penjelasan artinya, dan latihan soal. Desain juga mencakup pemilihan metode penyampaian, misalnya dengan pendekatan tematik atau berbasis proyek atau project-based learning. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini adalah proses pembuatan bahan ajar sesuai rancangan yang telah dibuat. Guru mulai menyusun LKS, membuat ilustrasi, menambahkan penjelasan ayat dan makna hadis, serta menyisipkan aktivitas yang menarik bagi siswa. Dalam Kurdis, misalnya guru membuat LKS yang berisi ayat-ayat tentang kejujuran, dilengkapi dengan tafsir sederhana, kisah teladan, dan hadis Nabi, dan soal latihan. Nah, materi disusun dengan bahasa sederhana sesuai usia siswa, MI, MTS, ataupun SMA. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap implement atau penerapan. Setelah bahan ajar selesai dibuat, guru mulai menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di tahap ini, guru mencoba menerapkan bahan ajar tersebut kepada siswa di kelas dan mengamati respon mereka. Contohnya, guru membagikan LKS tentang keutamaan membaca Al-Quran dan membimbing siswa mengerjakannya sambil membacakan ayat-ayat terkait. Nah, guru juga bisa mengecek pemahaman siswa melalui diskusi kelompok atau tanya jawab. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah bahan ajar yang disusun efektif atau masih perlu diperbaiki. Nah, evaluasi di sini dapat dilakukan secara formatif saat proses pembelajaran maupun sumatif di akhir pembelajaran. Nah, guru dapat memberikan tes sederhana atau kuis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi Kurdis yang telah diajarkan. Jika ditemukan kekurangan, bahan ajar dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih optimal di kemudian hari. Nah, dengan menerapkan model ID ini, pengembangan bahan ajar Kurdis menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Selain itu, model ini mendorong guru untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas bahan ajar Kurdis, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.